Asal-usul api abadi Merapen. Pada zaman dahulu berdirilah kerajaan Demak yang didirikan Raden Patih dibantu oleh para wali dan guru agama. Akhirnya oleh Prabu Brawijaya, Raden Patih diizinkan dan bahkan diangkat menjadi bupati di Bintaran Demak pada tahun 1503. Kemajuan Bintaro sangat pesat dan pengaruhnya sampai menyusup ke daerah Majapahit. Beberapa bangsawan Majapahit sudah mulai masuk Islam. Tahun 1509, Raden Patih diangkat sebagai Sultan Demak dengan gelarnya Sultan Jimbun Ngalam Akbar atau Panembahan Jimbun. Dia memerintah sampai tahun 1518 dan digantikan oleh Adipati Umus 1518 sampai 1521. Usaha penaklukan Majapahit baru terlaksana pada tahun 1525, yaitu pada masa kekuasaan Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Dengan keruntuhan Majapahit tahun 1525, maka kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa menjadi penguasa tunggal. Sedang sisa-sisa penguasa Majapahit yang tidak mau tunduk ke Demak memindahkan pusat kerajaannya ke Sengguru. Ada pula yang menyingkir ke Ponorogo dan lereng Gunung Lawu. Setelah Raden Patih menjadi raja, dia mulai menata wilayah kerajaan. Kota Demak dijadikan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam ke seluruh Jawa. Sebagai lambang negara Islam, dibangunlah sebuah masjid agung yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Ekspedisi pemboyongan dipimpin oleh Sunan Kalijaga tampak berjalan lancar. Setelah sampai di Merapen, mereka merasa sangat lelah. Kemudian rombongan itu beristirahat di situ. Karena tidak ada air untuk minum, maka Sunan Kalijaga bersemedi memohon kepada Tuhan diberi air untuk minum para pengikutnya. Tongkat wasiatnya ditancapkan ke tanah, kemudian dicabutnya. Tetapi yang keluar bukan air, namun api yang tidak dapat padam, api abadi. Sejak itulah tempat itu disebut Merapen. Kemudian di tempat lain dilakukan hal yang sama dan keluarlah pancuran air yang jernih yang dapat diminum. Demikian rombongan itu minum dan setelah hilang lelahnya mereka melanjutkan perjalanannya ke Demak. Sesampainya di Demak, barang-barangnya yang dibawa diteliti. Ternyata ada yang ketinggalan di Merapen, berupa sebuah ompak alias tiang. Sunan Kalijaga menyatakan ompak itu tidak perlu diambil sebab nantinya akan banyak gunanya. Batu ompak itu kemudian dikenal dengan batu bobot. Suatu ketika Sunan Kalijaga mengajak Jaka Supa pergi ke hutan mencari kayu jati yang cocok untuk dibuat Sakaguru Masjid Agung Demak. Jaka Supa adalah putra Tumenggung Empu Supodrio, seorang perdana bupati MPU, tukang membuat alat perang dari besi kerajaan Majapahit. Pada waktu itu Jaka Supa sendiri telah menjabat sebagai jajar empu walaupun dia abdi Majapahit, tetapi dia telah belajar agama Islam pada Sunan Kalijaga. Selama Sunan Kalijaga mengembara di hutan mencari kayu tersebut, dia berjumpa dengan Dewi Rasawulan yang sedang tapang ngidang. Dewi Rasawulan sebenarnya adalah adiknya sendiri yang lari dari Kadipaten Tuban karena ditawari untuk menikah tidak mau. Oleh Sunan Kalijaga, Dewi Rasawulan diajak ke Tuban. Di Tuban dia dikawinkan dengan Jaka Supa. Pada suatu pagi, ketika Jaka Supa yang telah bernama Empu Supa memadai mandi membuat keris, datanglah Sunan Kalijaga untuk meminta kepada Jaka Supa membuat sebuah keris yang baik. Sunan memberinya bahan berupa besi sebesar biji asam sak pelungsu. Jaka Supa heran, dapatkah besi yang sekian besarnya dapat dibuat keris? Tetapi setelah dipegang ternyata besi itu sangat berat dan berubah menjadi sebesar gunung.